Tapi ternyata yang ada di kamar-kamar belakang itu loh, ini ada orang yang nggak dia kenal, tapi wajahnya itu loh rusak, seperti orang terbakar itu loh. Dia itu memandang terus ya. Kadang-kadang itu ya, kalau kita merasakan loh, yang selama jaga ini loh, yang paling sering itu ya di kamar-kamar itu loh. Dan yang hanya yang orang yang hitam panjang itu tidur telucur itu loh kalau Jawa. Ah, itu situ itu. Ya, teman-teman, saat ini kita akan mencoba mengeksplor sebuah tempat yang tentunya sangat bersejarah ya di Kota Mojokerto ini. Nah, di sini kita melihat ya, di sini ada sebuah fenomena yang sangat luar biasa. Di depan itu ada air sumber yang langsung dari tanah yang tidak pernah surut ya, meskipun di musim kemarau. Dan airnya ini sangat panas. Jadi di sini merupakan sebuah kamar mandi ya, ada 5 kamar mandi. Kamar mandi lawas ya, kamar mandi kuno. Dulu difungsikan untuk sebagai tempat ganti ya, tempat ganti orang-orang habis berenang, karena di sebelah kiri itu tadi dulu difungsikan sebagai kolam renang ya. Sudah berpuluh-puluh tahun tidak difungsikan dan kondisinya seperti ini. Atap-atap bangunannya banyak yang jebol, dan ini sangat rawan sekali dengan bahaya. Ketika kita akan ke sana pasti akan jatuh ya. Dulu itu saya itu masih kecil, sering mandi ke sini. Ini katanya itu untuk pengobatan, terapi, segala macam penyakit. Dan dulu itu saya itu masih kecil, masih bau berelang. Ya, kalau pengetahuan saya loh ya, dan cerita-cerita dari orang-orang yang dulu, katanya itu zaman Belanda mau ngebor minyak, dan yang ngebor itu kerja paksa. Dan semua itu nggak diberi makan, cuma dipukuli. Banyak yang meninggal. Dulu itu ya, kolam renangnya ini sampai segini loh mas, airnya mas. Sampai ini nih. Oh, ini ya? Iya. Sekitar 1 meter lebih ya? Ini dibuka, ini ngejros. Ini kan ada tutupnya ini mas. Nah, ketika dibuka, apa ya, airnya lewat atas. Oh, jadi dialiri ini ya? Iya, ini sementara teman-teman ada bekas, bukan bekas ya? Pipa yang sampai sekarang berlumut tebal, dan ini dipasang sebuah selang ya, yang mengalir di 2 arah sebenarnya. Ini cuman dibuntu sama atau ditutup sama warga sebelah sisi kirinya ini ya, enggak. Itu lebih besar itu lebih besar sumbernya. Tapi kalau ini sebenarnya sumbernya memang utama di sini mas ya? Sumbernya di sini, dan di sini kan ada 2 kolam. Satu sini, sebelah sana juga ada, cuman dikasihkan lele kalau nggak salah. Konon di sebelah sini ya, dulu pernah ada kejadian seorang anak, beberapa anak ya, waktu di siang hari itu mengejar layang-layang yang jatuh ke sini, dan di lokasi ini salah satu anak tersebut mengalami kerasukan di sini. Oke, di sebelah kiri saya ini terlihat ya, ada pohon beringin yang sangat tua. Itu terlihat akarnya menjulur sampai ke bawah kolam yang lebih, ini lebih dalam ini ya, hati-hati ya, ini lebih besar. Nah seperti itu, terlihat airnya juga hijau karena ada gulma yang hidup di air ya. Dan ada satu
Nah, ini merinding saya untuk menjelaskannya. Cerita dari masyarakat sini, di bawah pohon itu ada ular ya, sosok ular berkepala 2. Nah, ceritanya begini. Kolam ini dulu kan dipelihara atau dibuat ternak ikan lele ya, ikan lele yang sangat beberapa tahun tidak dipanen, besar-besar bahkan sebesar ini kaki. Dan ketika mau dipanen, itu orang banyak yang ke sini, tapi melihat seperti lele di sana dan didekati ternyata itu ular. Tapi kepalanya 2. Nah, di lokasi ini ya. Kira-kira kita itu mau kontrol, mau lihat, barangkali ada orang yang mandi, entah apa itu. Tapi ternyata yang ada di kamar-kamar belakang itu loh, ini ada orang yang nggak dia kenal, tapi wajahnya itu loh rusak, seperti orang terbakar itu loh. Dia itu memandang terus ya. Lah kita ini ya belum pengalaman, hanya tahu itu. Kita nggak mau resiko, kita ya kembali lagi jaga di depan. Ya ini wajahnya itu loh nggak bisa dideteksi karena ya rusaknya ini loh. Dan mengeluarkan darah itu loh, masih kelihatannya darah segar. Kita coba ngecek ini tadi, sebuah kamar mandi yang kondisi bangunannya rusak parah dan mangkrak begitu ya teman-teman. Ini kita masuk, hati-hati memang karena bangunnya juga mulai rapuh. Nah, kita bisa lihat sendiri kondisinya. Kamera mungkin bisa ke sini. Itu atapnya saja sudah ditutupi sama ilalang, tidak pakai atap seng lah, sudah rapuh. Makanya harus hati-hati. Tanaman merambat ini yang ya. Dan itu kayaknya ada fungsinya Mas ya, bisa melindungi kondisi di bawahnya karena merambat itu daun-daun jendela juga sudah rusak. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah jebol juga. Itu kayak bed up gitu Mas ya? Ya Mas Edi? sepertinya ya, seperti bed up ini. Tapi kayaknya ini jeding kuno ya. Jeding kuno ya? Iya, jeding kuno. Coba kita akan mendekat. Pakai ini apa? Keramik ini. Nah, ini kondisinya. Bisa lihat kamera. Beberapa tahun yang lalu ada yang pernah kesurupan loh Mas di sini Mas. Oh iya? Iya, anak kecil ya nggak salah. Main-main apa pas ngejar layangan ya. Ngejar layang-layang gitu loh. Masuk ke sini. Itu kalau ngomong kesurupan itu di sekitar kamar mandi sini atau di kolam renang? Pokoknya di area sini iya. Ada anak kecil yang kesurupan. Waktu barak layangan kalau nggak salah ya. Artinya bahwa siang Mas ya? Iya, siang hari. Dan memang saya nggak tahu itu mitos atau memang kondisinya kayak gitu. Kita akan telusuri terus sama kondisinya. Dan seperti ini teman-teman, kalau ada yang tahu tempatnya ini, sengaja memang tidak kami sebutkan karena ini untuk merahasiakan tempat, tapi saya pikir banyak warga yang sudah tahu. Makanya kalau kemudian yang kita khawatirkan adalah anak-anak bermain ke sini, sehingga kita mencoba untuk menghindari hal itu. Terus ada lagi, kita ini mau ya kontrol lagi, cuma nggak sekali itu, lain hari, lain waktu mau lihat-lihat, barangkali ada yang mandi entah apa itu. Tapi ternyata ada orang yang tidur itu loh, tubuhnya tuh hitam tapi panjang, tapi nggak kelihatan. Nah kita nggak mau ngambil resiko lagi ya, kita kembali lagi ke jaga pos di depan sana. Ya cuma saya itu dengar itu loh, yang sering itu ya suara rintian-rintian itu loh, melas seperti minta tolong, tapi nggak kelihatan wajahnya, nggak kelihatan, hanya suara perempuan. Itu pengalaman yang pernah terjadi beberapa bulan-bulan yang kemarin itu. Sini, ini ada pohon namanya pohon kelampis, cuman kurang kelihatan karena ini malam ya. Dan menurut informasi dari masyarakat juga, di pohon kelampis ini ada burung sepasang ya, ini sepasang burung perkutut, namun warnanya putih, dan itu tidak tiap hari nampak, hari-hari tertentu nampak di situ dan suaranya sangat terdengar. Dan ada kejadian ketika burung itu mau dijerat ya, dipulut, itu seolah-olah burung itu tahu bahwa dia terancam gitu loh. Dan orang yang
mencoba untuk mengambil atau menangkap dengan cara di pulut itu sakit selama 7 hari. Harus apa ya, dulu kalau nggak salah itu disuruh bancaan di lokasi ini atau syukuran lah. Jadi akses jalan yang kita lalui untuk menuju ke sana harus melewati tangga ini dan juga harus hati-hati, ini sangat licin. Nah. Kita tidak harus mendekat ke sana, cuman ini kelihatan dari sini karena saya juga agak merinding kalau semakin dekat ke tempat ini. Kenapa saya bisa bilang merinding ya? Teman saya ada yang rumahnya di sebelah persis dari lokasi ini, namanya Pak Asliono ya. Di lokasi ini Pak Asliono itu setiap hari, bahkan setiap pagi itu kebiasaannya mandi di tempat ini karena beliau punya penyakit gatal-gatal. Dan ada kejadian yang sangat janggal di luar nalar dan membuat ini saya merinding ya. Suatu hari Pak No itu pagi sekali habis subuh ke sini ya. Kalau nggak salah habis subuh. Jadi masuk dari pintu sana, beliaunya tuh melihat sosok wanita seperti noni Belanda, rambutnya panjang dari belakang, cuman menghadap ke sini. Dan ketika Pak No itu menyapa atau memanggil, sosok itu menoleh. Namun yang lebih terkejutnya lagi, ketika menoleh, wajahnya itu hancur. Perempuan yang berpakaian seperti anak Belanda itu loh, noni Belanda itu wajahnya hancur di tempat ini. Jadi ini agak mengorok saya ini ya. Nah, itu hal mistis yang ada di tempat ini. Tempat ini dulu mungkin ya, ada yang bilang ini pengeboran suatu PT yang diambil hasil buminya, yodium. Ada yang bilang juga ini di waktu Belanda, zaman Belanda, waktu pengeborannya. Dan ketika dibor, itu airnya sumber menembus perut bumi ya, dan menyembur sampai tinggi. Akhirnya dibuatkan seperti ini, tutup seperti ini yang dicor, dan pipanya ini dulu sebenarnya besar ini ya, cuman sekarang diperkecil lagi sehingga seperti ini. Dan di atas itu ada tutupnya, dan mungkin tutup ini kalau diambil airnya bisa nyembur ke atas ya, saya kurang tahu. Dan air yang keluar terus menerus ini kan hilang ya, ini neresep ya. Ada saluran kalau nggak salah sebelah sana ya, ada seperti pipa atau pembuangan, itu Pak Kontrol di sana, masuk ke kolam yang tadi, masuk ke kolam yang di bawah pohon beringin itu tadi. Ya teman-teman, waktu ini kan memang bertepatan dengan malam Jumat Pon ya. Emang sengaja kita kesini, datang ke sini untuk mengeksplor tempat ini seperti apa, angkernya tempat ini, karena menurut dari tutur kata masyarakat, jarang sekali ada masyarakat atau orang yang berani datang ke tempat ini meskipun di siang hari, kalau bukan warga yang tahu seluk-beluk tempat ini ya, warga sekitar sini. Padahal di sebelah kanan itu ada tempat yang seringlah digunakan untuk kegiatan acara-acara tertentu. Namun agak masuk ke dalam sini, di sisi dalam sini ada sebuah lokasi yang sangat sakral dan sangat mistis ya, yang tentunya membuat nyali kita harus digandakan ketika mau masuk ke lokasi ini, apalagi waktu malam hari seperti ini ya. Oke, mungkin itu saja ya yang mampu kita sajikan dalam review dan edukasi kita malam ini, explore kita malam ini di tempat keramat yang mungkin bisa disebut ini adalah merupakan lokasi tempat di mana ada bumi yang bocor mengeluarkan air terus-menerus sampai tidak pernah surut ya, meskipun di musim kemarau. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena sebagai manusia biasa tentunya saya tidak luput dari salah, hilaf maupun lupa. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.